Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adam dengan NIM 2012-110. Saya dari kelas PAI 5A dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang berbasis literasi oleh dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Saya di sini mendapatkan judul tentang desain kurikulum. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian desain kurikulum. Yang dimaksud dengan desain adalah rancangan pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum sama seperti seorang arsitek. Baik arsitek seperti arsitek yang ada di bangunan ataupun di berbagai macam arsitek lainnya. Sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksi bangunan, terlebih dahulu seorang arsitek harus merancang dan model bangunan yang akan dibangun. Karena perlu adalah adanya rancangan untuk memperlancar adanya bangunan ataupun berdirinya bangunan. Di sini juga untuk membuat suatu kurikulum perlu disiapkan yang namanya rancangan. Menurut para ahli, salah satu ahli Longstreet 1993, desain kurikulum merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan, di mana dalam bahasa Inggris disebut dengan the contract design, yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan isi serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Baik, selanjutnya adalah macam-macam desain kurikulum. Di sini untuk macam-macam desain kurikulum ada 3. Yang pertama, desain terpusat mata pelajaran atau subjek concrete design. Yang kedua, desain terpusat atau pada siswa atau lemmer centered design. Yang ketiga adalah desain terpusat masalah atau the problem concrete design. Yang pertama adalah desain terpusat mata pelajaran. Desain terpusat ini merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Apalagi bukan teks yang menjadi acuan kurikulum sekolah umumnya, memuat mata pelajaran sebagai konten utama. Selain itu juga secara historis atau secara sejarahnya, kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang terdiri atas beberapa subkategori, yaitu yang pertama desain mata pelajaran yang merupakan desain tertua dan paling populer di dunia pendidikan dan masyarakat. Hal ini disebabkan guru dan anggota masyarakat umumnya dididik di sekolah dengan memakai desain ini. Yang kedua adalah desain disiplin ilmu. Yang ketiga adalah desain bidang luas, ada desain korelasi, ada desain kurikulum, dan desain proses.
Desain disiplin ilmu atau disebut juga kurikulum akademik muncul sesudah Perang Dunia Kedua. Walau kedua desain mata pelajaran dan desain disiplin sama-sama berisi pengetahuan, tetapi desain mata pelajaran dan desain disiplin sama-sama berisi pengetahuan, keilmuan yang jelas jika dibandingkan dengan desain disiplin akademik. Menurut King de Blauden pada tahun 1996, yang C yaitu desain bidang luas. Dalam bidang luas adalah suatu variasi dari desain mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah desain korelasi. Desain korelasi dan Fouchet plan. Desain ini muncul jika dua disiplin ilmu seperti ekonomi dan geografis dikorelasikan dalam satu wadah. Desain ini diperlukan jika kita tidak ingin menciptakan desain bidang luas, tetapi dirasa perlu mengatakan dua bidang studi. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah desain terpusat pada siswa atau Learn Connect Design. Fokus pada perkembangan individualisme siswa. Desain ini muncul sebagai respons terhadap keinginan agar pendidikan fokus pada siswa daripada pelajarannya. Jadi fokus kepada siswa bukan hanya kepada pelajarannya. Variasi desainnya yaitu ada beberapa di sini disebutkan. Ada desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Teori ini berasal dari teori Ratio pada tahun 1762 sampai 1911 tentang kebutuhan anak atas banyak deskripsi dan keterampilan sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada anak mengobservasikan alam agar anak belajar dari alam. Yang selanjutnya yang ketiga adalah desain terpusat masalah atau bisa kita sebut dengan the problem concrete design. Fokus pada pemecahan masalah kehidupan, individu, dan sosial. Kenapa ada 3? Karena cakupan masalah kehidupan sangat luas. Desain ini terdiri atas berbagai tema seperti situasi kehidupan yang selalu muncul. Masalah sosial kehidupan umum ditekan. Desain ini dibatasi pada 3 desain sebagai berikut. Yang pertama, desain situasi kehidupan. Apa sih desain situasi kehidupan? Ini adalah sebuah desain yang diajukan Florence Stadtmeyer et al. Pada tahun 1957 yang menyimpulkan bahwa siswa bisa memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna jika yang dipelajarinya itu mirip dengan masalah yang di masyarakat. Yang kedua, desain inti kurikulum ini didesain untuk menyediakan pendidik umum bagi semua siswa terkait masalah kehidupan manusia umumnya. Kekuatan desain ini berkaitan dengan konten yang bertumpu pada pengalaman nyata siswa sendiri atau pengalaman yang ada di kehidupan setiap hari begitu. Yang selanjutnya desain masalah sosial dan rekonstruksi. Ini adalah beberapa pendidik percaya kurikulum ini bisa membantu perbaikan kehidupan sosial masyarakat untuk mencapai kehidupan pada masa yang akan datang. Desain ini berpikir bahwa kurikulum harus membantu siswa menyelesaikan diri dengan masyarakat. Jadi berbaur dengan masyarakat, bukan hanya di lingkungan kelas, tapi juga nanti kan bertemu di masyarakat begitu. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari desain kurikulum. Di sini ada 10 desain kurikulum. Sifat desain kurikulum. Yang pertama strategis. Strategis yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat, realistik berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, humanistik menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam,
futuralistik, mengacu jauh ke depan dan merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang kedelapan, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang sembilan, berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Baik, selanjutnya adalah strategi desain kurikulum. Dalam strategi desain kurikulum ada 5 aspek yang mencakup. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung. Jadi strategi pembelajaran langsung itu disampaikan langsung kepada siswa atau kepada mahasiswa secara langsung di dalam kelas. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung yang misalnya bisa kita lihat pada zaman sekarang yaitu pembelajaran secara daring, baik menggunakan media Google Meet, Zoom ataupun media-media lain online lainnya begitu. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri adalah pembelajaran di mana siswa atau mahasiswa dituntut untuk mandiri, tidak terpaku oleh guru ataupun dosen yang mengajar. Jadi mereka bisa aktif sendiri tanpa harus menggembor-gembor ataupun mengutamakan gurunya begitu. Itu tentang strategi desain kurikulum. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah permasalahan desain kurikulum. Permasalahan desain kurikulum itu bisa kita katakan sangatlah besar ya. Hambatan dalam pengembangan kurikulum khususnya pada pendidik yang kurang berpartisipasi dalam mendesain pengembangan kurikulum karena kurangnya waktu, biasanya waktu yang menghalangi, kekurangan sesuai pendapat antara pendidik dengan sekolah atau sendiri. Hambatan yang lain datangnya dari masyarakat juga ada pasti, baik dalam pembiayaan maupun umpan balik dari masyarakat terhadap pendidikan dan kurikulum yang berlangsung. Jadi masalah-masalah ataupun permasalahan yang ada itu ada yang dari internal maupun eksternal. Kalau yang dari internal itu adalah dari siswanya sendiri. Terkadang dari siswanya tidak menerima ataupun susah untuk dibilang gitu. Dan eksternal biasanya kalau masalah yang dari luar itu biasanya dari masyarakat ataupun dari wali siswanya tidak menerima ataupun tidak mengizinkan siswanya untuk mengikuti kurikulum seperti yang kita ajarkan ataupun yang kita rumuskan gitu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait dengan desain kurikulum untuk mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.